Halo kaum muda, berjumpa lagi dengan saya Yovita, mahasiswi Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kembali lagi dalam rubrik Ruang Katekese program Bener 20. Sekarang ini saya sudah bersama Romo Bernardus Rukianto. Selamat siang Romo. Selamat siang Yovita. Apa kabar Romo? Baik. Ya baik ya Romo. Kita kemarin baru saja melewati bulan Maria ya Romo ya? Iya betul. Terkenal banget ini bulan Maria, bener ya? Mau tanya-tanya sedikit boleh ya Romo? Boleh ya. Boleh banget. Langsung tanya aja ya Romo, ini sebenarnya apa sih sejarahnya dari bulan Maria ini? Kenapa ditaruh di bulan Mei? Iya, memang sejarahnya cukup panjang. Jadi dimulai dari pengalaman Paus Pius yang ke-7 itu pada tahun 1809 itu dia ditangkap oleh tentara Napoleon sehingga di penjara begitu, lalu dia berdoa kepada Bunda Maria, melalui pengantar Bunda Maria supaya dibebaskan, dan pada akhirnya 5 tahun kemudian dia dibebaskan pada tanggal 24 Mei. Maka lalu Paus Pius yang ke-7 itu kemudian menetapkan setiap bulan Mei sebagai bulan untuk menghormati Bunda Maria. Jadi latar belakang sejarah itu, dan itu sejak itu kemudian sampai sekarang bulan Mei selalu menjadi bulan Maria, bulan untuk menghormati Bunda Maria. Sebagaimana juga misalnya bulan Oktober itu kan juga nanti bulan Oktober kita memperingati bulan Rosario. Nah ini itu juga punya sejarah tersendiri, yaitu ketika Paus Pius yang ke-5 itu waktu itu ada perang melawan Turki, dan tentara Kristiani waktu itu di Eropa itu sangat sedikit, kalah jumlahnya dengan tentara Turki, tetapi lalu Paus Pius yang ke-5 ini kemudian mengajak seluruh umat untuk berdoa rosario pada hari perang itu, dan karena dengan pertolongan Bunda Maria maka akhirnya tentara Kristiani memang lalu akhirnya menang, sehingga lalu bulan Oktober juga ditetapkan sebagai bulan rosario. Tadi sempat dikatakan kalau bulan Mei itu untuk menghormati Bunda Maria. Sebenarnya kenapa sih mau Bunda Maria ini tuh harus dihormati gitu? Iya betul, oke ya. Jadi dasarnya tentu saja kita menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria itu adalah anggota gereja, tetapi dia juga punya peran khusus di dalam sejarah keselamatan, yaitu dipilih sebagai Bunda dari Yesus sendiri. Maka tentu saja dalam konteks kita menghormati Bunda Maria karena dia sebagai Bunda dari Yesus, maka konteksnya adalah konteks sejarah keselamatan yang berpusat pada Kristus. Dan kita mempunyai dasar dokumen misalnya di Lumen Gentium dari Konsili Vatikan yang kedua itu bab yang ke-8 itu menjelaskan bagaimana peran Bunda Maria di dalam gereja. Maka konteksnya selalu Bunda Maria dikaitkan dengan sejarah keselamatan Kristus, tapi juga dalam konteks gereja, sehingga peran Bunda Maria sebagai peran yang penting dalam gereja itu tidak bisa dilepaskan dari peran Yesus sendiri sebagai penyelamat. Jadi selalu konteksnya adalah kita menghormati Bunda Maria yang dipilih sebagai Bunda penyelamat, Bunda penebus, yaitu Kristus sendiri. Romo, kalau kita baca kitab suci itu kayaknya tuh banyak banget ya Mo. Ada Maria istri Kleopas, Maria Magdalena, terus Maria Immaculata, Maria Assumpta, kayak banyak banget gitu. Yang mana sih Mo yang Maria yang dihormati di bulan Mei ini? Iya, oke, baik. Jadi memang Maria, nama Maria dalam tradisi Yahudi itu memang itu nama yang sangat umum ya, artinya banyak sekali orang bernama Maria. Maka untuk membedakan satu sama lain itu dalam kitab suci juga bisa kita lihat bagaimana pembedaan itu berasal dari daerah mana. Misalnya Maria Magdalena itu adalah Maria dari Magdala, dia berasal dari Magdala maka dikatakan Maria Magdalena. Lalu ada Maria Salome, lalu Maria Ibu Yesus itu selalu dikatakan di sini tambahan keterangannya adalah Maria Ibu Yesus ya. Jadi dengan demikian lalu kita bisa membedakan Maria yang mana yang kita hormati, terusnya Maria yang adalah Bunda Yesus. Nah kalau tadi ada istilah Maria Immaculata, Maria Assumpta itu justru bukan nama, itu lebih pada gelar ya. Maria Immaculata itu artinya Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Nah di sini kita mengakui bahwa Bunda Maria itu sungguh-sungguh memang sejak di dalam kandungan ibunya Santa Ana itu sudah dikandung tanpa noda dosa, sehingga memang karena istimewa dipilih Allah maka
Bunda Maria itu sejak dalam kandungan itu sudah tidak berdosa, dan tentu dalam seluruh hidupnya Bunda Maria juga selalu menyerahkan seluruh hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan sendiri, sehingga memang kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria itu menjadi teladan kesucian untuk kita semuanya. Sedangkan Maria Assumpta itu adalah gelar Maria yang diangkat ke surga, itu adalah salah satu dogma gereja yang meyakini bahwa Bunda Maria itu setelah beliau wafat, lalu beliau beberapa waktu kemudian diangkat ke surga. Nah, mengapa kok diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya? Itu karena memang inilah peran penebusan Kristus sendiri, bahwa berkat penebusan Kristus maka Maria juga ditebus tidak hanya jiwa tapi juga seluruh raganya. Nah, ini bagi kita Maria diangkat ke surga itu lalu nanti menjadi lambang eskatologis, ya, menjadi peringatan bagi kita bahwa kita nanti juga akan seperti Bunda Maria, bahwa kita juga nanti akan mengalami hal yang sama, yaitu yang di dalam Aku Percaya credo kita itu dikatakan ada kebangkitan badan. Maka Bunda Maria itu sudah mengalami kebangkitan badan. Nah, kita nanti ketika kita meninggal, kita pun juga nanti akan mengalami kebangkitan badan pada akhir zaman, dan disitulah makna bahwa Bunda Maria diangkat ke surga itu menjadi teladan tapi juga simbol bagi gereja bahwa kita nanti juga akan menuju ke sana. Kita semua akan dimuliakan dengan jiwa raga kita bersama dengan para kudus dan Allah di surga. Kalau tadi kita menilik sedikit ya Romo, di sejarah dikatakan 24 Mei sebagai cikal bakalnya diperingati bulan Maria. Lalu kenapa di kalender liturgi sekarang itu banyak banget tersebar selain bulan Mei? Sebenarnya itu kenapa, Romo? Iya, oke. Jadi di dalam liturgi gereja memang ada yang mengatur, dari Komisi Liturgi di Vatikan itu memang diatur bahwa perayaan-perayaan, pesta-pesta Bunda Maria itu disebar dalam seluruh tahun liturgi, ya. Jadi maka dari bulan Januari sampai bulan Desember itu ada peringatan-peringatan untuk menghormati Bunda Maria. Tentu saja mengapa kok tidak dijadikan satu saja misalnya pada bulan Mei gitu ya. Tentu saja nanti kalau semua jadi satu di bulan Mei tentu akan membosankan ya. Tetapi tentu saja lebih dari itu alasannya adalah tentu penentuan tanggal-tanggal itu tersebar dalam seluruh tahun liturgi, tapi juga karena ada sejarahnya, latar belakangnya mengapa tanggal-tanggal tertentu itu ditetapkan sebagai tanggal untuk memperingati Bunda Maria. Jadi seperti misalnya tanggal 1 Januari itu kita memperingati Maria sebagai Bunda Allah, ya, karena dia yang melahirkan Yesus, ya, katakanlah setelah 8 hari setelah Yesus lahir, kemudian Yesus diberi nama Yesus. Nah, saat itulah maka lalu Bunda Maria juga ditetapkan sebagai Bunda Allah. Jadi Maria sebagai Bunda Allah itu ditetapkan dalam Konsil Vatikan yang kedua. Nah, kemudian misalnya kelahiran Bunda Maria itu 8 September. Lalu kalau pesta Bunda Maria diangkat surga itu 15 Agustus. Lalu pesta Bunda Maria mengunjungi Elizabeth itu 31 Mei. Lalu kabar sukacita itu 25 Maret. Itu tentu karena 9 bulan sebelum 25 Desember. Jadi Yesus lahir 25 Desember, maka pasti dikandungnya 9 bulan sebelumnya, yaitu pas 25 Maret. Maka 25 Maret menjadi tanggal untuk memperingati kabar sukacita. Dan seterusnya, jadi semuanya ada latar belakangnya sehingga dan itu lalu tersebar dalam sepanjang tahun begitu. Kalau didengar-dengar kayaknya Maria ini tuh banyak sukacitanya ya Romo. Ya, tapi kok kayak saya kemarin tuh pernah membaca juga ada yang mengatakan gelar Bunda Maria ini salah satunya adalah Bunda Duka Cita. Bisa dijelaskan Romo? Ya, oke, baik. Jadi memang dikatakan bahwa Bunda Maria itu dalam Kidung Magnificat, ya, seluruh bangsa menyebut aku berbahagia itu. Jadi memang Bunda Maria itu sungguh berbahagia, terberkati, maka dikatakan penuh rahmat. Karena memang Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi Bunda Penebus. Tetapi tentu saja konsekuensi sebagai Bunda Penebus itu ternyata memang juga harus mengalami salib, ya. Seperti kita semua murid-murid Kristus, kita juga akan mengalami salib, tidak hanya kemuliaan, justru dikatakan bahwa untuk memasuki dalam kemuliaan kita harus mengalami salib lebih dahulu. Maka begitu pula Bunda Maria sebagai murid Kristus, dia pun juga akan
mengalami tidak hanya sukacita tetapi juga mengalami duka cita, mengalami salib karena dia sangat dekat dengan Yesus. Maka di sini Maria disebut sebagai bunda duka cita. Itu kita dalam tradisi gereja itu memiliki apa yang disebut Sabta Duka Maria ya. Jadi Bunda Maria dikatakan mengalami 7 kali duka cita. Tentu saja sebetulnya sepanjang hidup Maria pun itu juga ada duka cita, tetapi ada pokok-pokok tertentu yang dikatakan Bunda Maria itu mengalami duka cita, yaitu pertama ketika dia mendengar nubuat Simeon ya, bahwa sebilah pedang akan menembus dadamu. Itu artinya bahwa Bunda Maria juga akan mengalami penderitaan salib karena dia menemani Yesus di dalam pelayanan dalam karya-karyanya. Lalu yang kedua ketika Bunda Maria harus mengungsi ke Mesir, itu duka cita yang kedua. Jadi bersusah payah ya, Yosef Maria itu membawa kanak-kanak Yesus untuk mengungsi ke Mesir pada waktu Herodes membunuh para bayi-bayi gitu ya, untuk membunuh Yesus maksudnya. Tetapi lalu Allah menyelamatkan melalui malaikat yang memberitahu kepada Yusuf dalam mimpi supaya membawa Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Itu duka cita yang kedua. Nah, lalu yang ketiga itu adalah duka cita ketika Bunda Maria harus kehilangan Yesus di Bait Allah ya. Waktu umur 12 tahun itu Bunda Maria lalu kehilangan Yesus. Yesus tidak ada ketika mereka pulang ke Nazaret. Di mana Yesus kok ada, maka lalu harus susah payah mencari kembali dan harus kembali ke Yerusalem dan lalu ditemukan di Bait Allah ketika sedang mengajar para ahli Taurat itu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah ketika Bunda Maria itu harus menemani Yesus di jalan salib ya itu. Nah, maka di sini Bunda Maria betul-betul juga menguatkan Yesus ketika Yesus menderita memanggul salibnya, di jalan salibnya. Maka kehadiran Bunda Maria sungguh juga menjadi hiburan bagi Yesus, kekuatan bagi Yesus, tapi juga sekaligus tentu saja Bunda Maria itu juga berduka mendalam ketika lalu melihat putranya ya, Yesus itu harus menderita begitu hebat memanggul salib. Lalu yang kelima itu tentu lalu ketika Bunda Maria harus berada di bawah kaki salib Yesus ya. Di bawah salib Yesus itu Bunda Maria betul-betul juga mengalami penderitaan yang hebat karena melihat putranya begitu menderita di salib. Dan yang keenam itu ketika Bunda Maria harus membopong jenazah Yesus, itu yang terkenal dengan sebutan Pieta ya. Maka juga ada patung Pieta yang terkenal, itu patung ciptaan Michelangelo yang berada di Basilika Vatikan di Roma. Nah, itu adalah patung mencoba untuk menghormati Bunda Maria yang berduka membopong jenazah Yesus itu ya. Nah, lalu yang terakhir duka cita yang ketujuh adalah ketika Bunda Maria juga memakamkan Yesus. Nah, itu 7 duka Bunda Maria yang menjadi bagi kita tentu saja adalah teladan bagaimana Bunda Maria setia sampai akhir, setia untuk memanggul salib bersama dengan Yesus. Maka kita sebagai murid-muridnya pun itu juga kita perlu meneladan Bunda Maria yang yaitu berani untuk manggul salib kita di dalam seluruh hidup kita karena konsekuensi iman kita kepada Yesus begitu. Baik Romo, kan kita mengenal nih sebagai umat Katolik itu merasa kalau Bunda Maria ini sangatlah istimewa banget ya Romo. Kenapa sih Romo kok kayaknya tuh istimewa banget gitu loh? Ya, oke. Ya. Tentu bagi kita umat Katolik Bunda Maria memang menjadi sangat istimewa karena memang itu merupakan tradisi yang sudah ada sejak abad-abad pertama ya. Sebetulnya khususnya itu setelah abad yang keempat setelah Edik Milan ya. Jadi ketika waktu itu Kaisar Konstantinus itu kemudian membuat agama Kristiani sebagai agama negara, itu sehingga lalu tidak ada lagi pengajaran penganiayaan. Maka setelah itu kan tidak ada lagi martir-martir ya, sehingga kemudian dicari kira-kira lalu martir dalam arti yang pada waktu itu tuh apa. Kemudian maka setelah tidak ada lagi pengajaran penganiayaan umat Kristiani, maka lalu martir diartikan secara rohani, yaitu mereka yang sangat dekat bersatu dengan Yesus. Nah, tentu saja Bunda Maria di sini lalu dilihat sebagai bunda yang sangat dekat dengan Yesus, yang paling dekat dengan Yesus. Maka Bunda Maria itu lalu juga kemudian dihormati
sebagai martir secara rohani, apalagi setelah pada waktu ada konsili di Efesus itu lalu Bunda Maria ditetapkan sebagai Bunda Allah, maka di situ kemudian penghormatan Bunda Maria juga semakin intensif, semakin banyak, apalagi juga pada waktu abad pertengahan, abad 7 sampai abad 15 itu peringatan kepada Bunda Maria menjadi semakin banyak. Jadi memang sudah sejak dahulu itu umat Kristiani itu menghormati Bunda Maria. Maka kita pun juga mewarisi sampai sekarang, maka kita juga mempunyai tempat yang istimewa bagi kita pada Bunda Maria, apalagi tentu saja karena Bunda Maria itu bisa menjadi pengantara kita kepada Yesus. Jadi Santo Ignatius itu menjelaskan di dalam latihan rohani itu kalau kita berdoa itu pertama-tama kita bisa kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria menyampaikan doa kita kepada Yesus. Nah lalu bersama dengan Bunda Maria kita menghadap Yesus, lalu setelah itu bersama dengan Yesus kita menghadap Allah Bapa. Jadi Bunda Maria mengantarkan doa kita kepada Yesus, lalu doa itu akan diantar Yesus kepada Bapa, karena Yesus merupakan pengantara kita, pengantara satu-satunya kepada Allah Bapa, dan pada akhirnya lalu Allah Bapa akan mengabulkan doa-doa kita. Maka di sini peran Bunda Maria itu ada di tengah-tengah antara kita dengan Yesus. Jadi Bunda Maria itu mengantarkan doa-doa kita kepada Yesus gitu ya. Maka kita sampai sekarang kita juga lalu mempunyai penghormatan kepada Bunda Maria secara istimewa. Kan penghormatan ini hanya sebatas devosi ya Romo. Ya. Tapi kenapa ya Romo kok terlebih di Indonesia dan di Jawa itu banyak banget beredar Gua Maria sana sini itu banyak banget. Tapi saya kurang menemui yang namanya ada kayak seperti Gua Yesus, gunung yang ada salib Yesusnya, kayak gitu tuh minim banget Romo. Sebenarnya ini kenapa ya Romo? Ya, baik. Jadi memang ini kan berkaitan dengan difusi ya. Difusi itu adalah suatu tradisi dalam gereja Katolik, bentuk penghormatan kita kepada pribadi tertentu. Nah di sini difusi kepada Bunda Maria ya. Bunda Maria kita hormati karena dia adalah bunda dari penebus, bunda dari Yesus sendiri, maka kita hormati. Maka lalu juga kemudian muncul tempat-tempat berziarah kepada Bunda Maria. Nah mengapa kok lebih banyak gua-gua Maria daripada tempat penghormatan pada Yesus? Dia kata memang malah jarang ya penghormatan pada Yesus. Nah ini tentu saja karena memang tadi ya difusi itu kan lebih pada bersifat populis, yaitu kerakyatan, sehingga memang sangat dekat dengan masyarakat, dengan rakyat tentang difusi ini, karena itu membuat melengkapi apa yang kaku dalam liturgi itu kemudian di dalam bidang difusi itu lalu umat bisa lebih bebas untuk menghayati imannya, dan di sini Bunda Maria dialami sebagai Bunda Yesus, maka dia dihormati. Nah, apalagi juga tentu saja latar belakang sejarahnya itu ada banyak penampakan Bunda Maria di tempat-tempat tertentu ya. Misalnya pertama kali yang terkenal itu tentu di Lourdes ya, di Prancis ya. Kemudian penampakan di Fatima, lalu ada penampakan di Paris, penampakan di Meksiko, Guadalupe, dan masih banyak lagi. Nah, selalu ketika ada penampakan itu selalu disertai dengan boleh dikatakan mujizat-mujizat ya, misalnya penyembuhan atau lalu dikuatkan imannya dan seterusnya ya. Nah orang kembali kepada gereja, orang kembali kepada Yesus. Nah itu terjadi, bahkan juga Bunda Maria sendiri kan juga selalu berpesan kepada mereka yang mendapat penampakan untuk setia berdoa rosario, dan juga untuk berdoa untuk pertobatan, dan untuk berdoa supaya orang kembali kepada Yesus. Jadi di sini peran Bunda Maria sungguh-sungguh kalau kita lihat adalah membawa kita kepada Yesus ya. Nah dengan begitu, karena ada begitu banyak pengalaman penampakan, maka lalu mulai muncul di mana-mana juga untuk membuat juga tempat penghormatan khusus supaya kita juga tidak harus pergi jauh-jauh ke Lourdes atau ke Fatima atau kemana, tapi ya cukup di daerah kita sendiri ya, di Indonesia, di tempat-tempat itu juga ada banyak tempat-tempat untuk menghormati Bunda Maria, maka didirikan gua-gua Maria. Nah di situ lalu kita juga bisa berziarah kepada Bunda Maria, menghormati Bunda Maria tidak harus ke luar negeri, tapi di Indonesia juga ada.
Dan tentu saja di Indonesia yang paling terkenal adalah di Sendang Sono, itu juga ada sejarahnya sendiri karena Sendang Sono adalah tempat pertama di Jawa, tempat baptisan pertama. Karena itu menjadi sejarah munculnya pertama kali gereja Katolik di Jawa, maka lalu Sendang Sono pun kemudian menjadi tempat yang bersejarah. Maka lalu juga Sendang Sono kemudian dijadikan tempat untuk berziarah kepada Bunda Maria yang sangat terkenal karena memang karena ada akar sejarahnya itu ya, awal mula gereja Katolik di Jawa itu di Sendang Sono. Sehingga lalu sampai sekarang juga lalu Sendang Sono menjadi salah satu tempat ziarah yang sangat bagus, yang terkenal dan juga sangat banyak sekali umat datang ke sana untuk berziarah. Dan juga tentu di tempat-tempat lain lalu kemudian muncul juga. Jadi setelah itu lalu ada banyak sekali di setiap keuskupan itu juga mendirikan Gua Maria, sehingga lalu dimanapun kita juga bisa akan menemukan dengan mudah penghormatan kepada Bunda Maria gitu. Romo, saya juga sempat mendengar dalam konteks gereja itu para bapak konsili menekankan pribadi dan peranan Maria ini sebagai Bunda Allah atau Theotokos. Itu bagaimana ya Romo, Theotokos? Iya, oke ya. Jadi di sini tadi ya, itu khususnya memang konsili di Efesus tahun 431. Nah, pada waktu itu ada begitu banyak aliran yang sesat, bid'ah. Nah, salah satunya yang sedang terkenal ngetren pada waktu itu adalah aliran Nestorian ya, yang dibawa oleh Nestorius. Itu dia seorang teolog tetapi dia punya pandangan bahwa Yesus itu mempunyai dua kodrat, Allah dan manusia, tetapi juga dengan demikian mempunyai dua pribadi sebagai Allah dan pribadi sebagai manusia. Nah, di sini tentu saja ini adalah aliran yang tidak benar karena pada dasarnya Yesus itu tidak punya dua pribadi, tapi Yesus tetap hanya satu pribadi, ya, tetapi mempunyai dua kodrat yaitu Allah dan manusia. Nah, menghadapi aliran sesat dari aliran Nestorianisme ini kemudian diadakan konsili di Efesus. Nah, lalu dalam konsili itu kemudian dirapatkan bagaimana dan akhirnya memang dirumuskan bahwa Yesus itu adalah satu pribadi dengan dua kodrat sebagai Allah dan sebagai manusia. Nah, karena hanya satu pribadi, maka Bunda Maria itu yang merupakan bunda dari Yesus, dan Yesus adalah Allah yang juga manusia. Nah, karena Yesus adalah Allah tapi juga manusia, maka kalau Bunda Maria itu adalah ibunya Yesus, maka bisa dikatakan bahwa Bunda Maria juga ibunya Allah karena Yesus adalah Allah. Jadi intinya di sini pokoknya adalah Yesus sebagai Allah itu yang mau ditekankan ya. Jadi bukan Bunda Maria yang melahirkan Allah, tidak ya, tapi bahwa Bunda Maria adalah melahirkan Yesus, dan Yesus karena Yesus adalah Allah, maka ya Bunda Maria bisa dikatakan sebagai Bunda Allah ya. Tidak hanya sekedar Bunda Yesus sebagai manusianya, tapi karena Yesus adalah Allah, maka lalu ya Bunda Maria bisa dikatakan sebagai Bunda Allah. Jadi konteksnya adalah sebagai Bunda Yesus yang adalah Allah. Oh, begitu ya Romo. Tapi Romo, saya juga kayaknya orang Katolik ini sudah nggak asing lagi dengan kata-kata ini. Istilah ini adalah Et Mariam per Jesum. Oke ya. Apa itu Romo? Ya, jadi memang sangat terkenal istilah itu, atau bisa juga menjadi moto ya, Per Mariam ad Jesum. Jadi melalui Maria itu kita akan sampai kepada Yesus. Nah ini tentu lalu betul-betul ini bisa menjadi, boleh dikatakan menggambarkan inti dari iman kita. Jadi maka inti iman kita, pokok iman kita itu yang kita percaya kepada Yesus. Nah, maka Bunda Maria di sini dikatakan sebagai pendamping Yesus atau sebagai pengantara kepada Yesus. Maka dikatakan Per Mariam, melalui Maria ad Jesum kita akan sampai kepada Yesus. Sehingga difusi kita kepada Bunda Maria, penghormatan kita kepada Bunda Maria itu tidak berhenti pada Bunda Maria saja, tetapi akan berlanjut, kita akan sampai kepada Yesus. Maka pada akhirnya intinya adalah kita dikembalikan kepada inti iman kita, yaitu iman kita akan Yesus sebagai penyelamat. Jadi Bunda Maria itu hanyalah sekedar sebagai pengantara kita kepada Yesus, atau
dia yang bunda yang bisa membawa kita semakin dekat dengan Yesus. Jadi memang dalam difusi kepada Bunda Maria kita tidak boleh lalu seakan-akan menggantikan peran Yesus sebagai penyelamat itu digantikan oleh Bunda Maria. Dan itu kadang-kadang yang terjadi ya, bahwa lalu orang terlalu berdifusi kepada Bunda Maria sehingga lupa bahwa sebetulnya inti iman kita yang kita tuju adalah Yesus, bukan Bunda Maria. Maka Bunda Maria di sini hanya sekedar sebagai pengantara saja. Maka dikatakan per Maria ad Iesum. Jadi intinya pada akhirnya iman kita akan sampai kepada Yesus, tidak berhenti pada Bunda Maria. Jadi Bunda Maria sebagai pengantara, sebagai jalan supaya kita semakin dekat, semakin bersatu dengan Yesus, begitu. Romo, kalau di kitab suci, di kita ketahui juga di gereja-gereja itu mengatakan kalau Simon dan Andreas itu merupakan murid pertama Yesus. Tapi kok ada juga nih Romo yang mengatakan kalau Maria ini murid pertama Yesus. Yang benar tuh yang mana Romo? Yang menjadi murid pertama? Ya, dalam kitab suci, dalam Injil tentu kita melihat dalam katakanlah perjalanan hidup Yesus, tentu yang murid pertama Yesus itu ya Simon dan Andreas itu ya, ketika mereka dipanggil ketika sedang menjala ikan. Nah, tapi ada memang tradisi yang mengatakan ya Maria itu sebetulnya juga murid pertama Yesus. Nah, mengapa demikian? Nah, tentu latar belakang dari pemahaman ini itu tidak untuk menggantikan murid pertama Yesus adalah Simon dan Andreas, tetapi ini adalah makna rohani bahwa Bunda Maria itu sebagai bundanya Yesus, dia kan sudah sejak awal itu dekat dengan Yesus ya. Bahkan Bunda Maria lalu mengandung Yesus, itu berarti kan sejak saat itulah Bunda Maria sebetulnya menjadi murid Yesus sendiri. Mengapa? Karena berkat mengandung Yesus itu lalu Bunda Maria juga mengalami banyak hal berkaitan dengan konsekuensi sebagai ibunya Yesus ya. Maka kita tahu bagaimana perjuangan Bunda Maria untuk pertama itu ketika mau mengandung Yesus itu kan lalu dibutuhkan kesiapsediaan ya untuk menjadi bunda Yesus. Lalu konsekuensinya kan kita tahu dalam tradisi Yahudi itu kan kalau orang belum menikah tetapi sudah mengandung itu kan lalu hukumnya mati dirajam gitu ya. Maka tentu Bunda Maria juga mengalami hal seperti itu, bahwa ada konsekuensi nanti akan dirajam oleh masyarakat waktu itu. Tentu saja tentu karya ilahi itu di sini berkarya, bahwa lalu pada akhirnya Yusuf kemudian diberitahu oleh malaikat bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah dari Roh Kudus. Maka pada akhirnya Yusuf juga kemudian bersedia untuk menjadi ayah dari Yesus ya, jadi suami dari Maria. Sehingga lalu itu perjuangan pertama ya. Dan setelah itu selanjutnya tentu saja ada banyak pengalaman bagaimana Bunda Maria seperti tadi dalam pengalaman sebagai Bunda Duka Cita ya. Itu ada banyak pengalaman dan di sini Bunda Maria juga belajar dari Yesus ya, bahwa ini Yesus itu bagaimana tuh kok kadang-kadang dia juga tidak paham. Maka ketika tidak paham itu kan lalu Bunda Maria itu kemudian dalam kitab suci disebutkan menyimpan segala peristiwa itu, perkara itu dalam hati, lalu mendoakannya ya. Jadi di sini sikap kontemplatif ya, sikap bahwa Bunda Maria selalu tidak protes, tidak berontak, tetapi diam, merenungkan dalam hati, mendoakan, dan di dalam peristiwa itu kemudian Bunda Maria pada akhirnya bisa sedikit demi sedikit lalu pada akhirnya memahami. Jadi di sini Maria dikatakan sebagai murid pertama Yesus tentu karena dia dari pengalaman bersama dengan Yesus dalam kandungan sampai kemudian kanak-kanak hilang di bait Allah dan seterusnya. Lalu Bunda Maria belajar ya, ternyata Yesus adalah seperti ini. Jadi kadang-kadang ada banyak hal peristiwa yang tidak bisa dipahami, tetapi pada akhirnya Bunda Maria dalam iman itu akhirnya bisa semakin memahami, oh Yesus itu siapa ya. Sehingga dengan demikian dari pengalaman berrelasi dengan Yesus itu Bunda Maria belajar banyak hal, belajar banyak tentang iman, tentang kesabaran, tentang makna penderitaan dan seterusnya. Maka bisa dikatakan bahwa Bunda Maria juga merupakan murid Yesus, bahkan yang pertama, karena yang pertama mengenal Yesus itu adalah Bunda Maria, karena dia adalah yang mengandung Yesus gitu ya. Jadi itu maknanya seperti itu. Jadi bukan dalam makna dalam arti sesungguhnya, tentu dalam arti sesungguhnya ya Simon dan Andreas itu murid Yesus yang pertama, tetapi di sini dalam arti rohani
bahkan mungkin lebih dalam, itu Bunda Maria juga bisa disebut sebagai murid Yesus karena dia belajar banyak dari Yesus sejak mengandung Yesus. Romo, dikatakan kalau Maria ini perawan yang suci. Nah, apakah keperawanan dari Maria ini simbol eskatologis? Yang mana ini menjadi pedoman hidup para biarawan-biarawati, terlebih para biarawati yang dikatakan hidupnya mengikuti teladan Bunda Maria. Iya, ya jadi Bunda Maria disebut sebagai perawan Maria, ya, sebagai perawan. Keperawanan Maria itu memang salah satu dari dogma gereja. Nah, di sini tentu dasarnya adalah dari kitab suci, dari Injil, ya, bahwa Bunda Maria dipilih oleh Allah untuk menjadi penebus, maka dia itu sejak awal dalam kandungan ibunya Santa Ana pun dia sudah tanpa noda dosa. Maka juga lalu di dalam Konsili Lateran itu pada abad yang ke-6 juga dikatakan bahwa Bunda Maria itu diyakini sebagai perawan. Jadi keperawanan Maria itu diakui sehingga lalu kita bisa menyebut sebagai perawan Maria. Nah, makna keperawanan itu tentu saja adalah berkaitan dengan bagaimana dia sebelum mengandung Yesus, saat mengandung dan juga saat melahirkan Yesus itu tetap perawan, begitu ya maknanya. Dan di sini tentu maknanya adalah makna rohani bahwa Bunda Maria itu sungguh-sungguh bersatu dengan Allah, dekat dengan Yesus, sehingga kesucian Bunda Maria itu juga semakin ditampakkan di sini, ya. Maka kesucian Bunda Maria itulah yang mau dikatakan dari sebutan Bunda Maria sebagai perawan, sehingga kesucian Bunda Maria itu lalu boleh dikatakan bagi kita murid-murid Kristus itu juga menjadi teladan. Apalagi juga bisa dikatakan bahwa ini katakanlah menjadi teladan eskatologis, bahwa nantinya itu juga akan kita semua itu akan hidup suci seperti Bunda Maria itu, gitu ya. Nah, dengan demikian para biarawan-biarawati, khususnya para suster, tentu saja banyak sekali yang meneladan Bunda Maria dengan keperawanannya itu, karena para biarawan-biarawati kan mereka mempunyai kaul keperawanan itu yang memang harus menjaga kesucian hidupnya, dan kesucian keperawanan kaum biarawan-biarawati ini merupakan juga tanda, lambang, simbol eskatologis bahwa nantinya itu kita akan hidup suci seperti ini. Nah, tentu saja Bunda Maria yang sudah sejak dalam kandungan dan juga dalam seluruh hidupnya itu sungguh-sungguh menampakkan kesucian, kedekatan, persatuan dengan Yesus, taat kepada Allah, ya, setia. Nah, inilah yang mau diteladan oleh para biarawan-biarawati, sehingga memang boleh dikatakan keperawanan Maria itu lalu menjadi teladan bagi para biarawan-biarawati untuk menghayati kesuciannya, keperawanannya, ya. Tentu saja tidak hanya untuk para biarawati, tetapi juga untuk seluruh umat kita semua pun itu juga kita bisa meneladan kesucian Bunda Maria, sehingga lalu kita semua juga dipanggil untuk hidup suci, hidup kudus. Sebagaimana juga kita tahu Paus Fransiskus pun itu di dalam salah satu dokumen, ya, itu mengatakan bahwa kita semua dipanggil pada kekudusan, ya. Jadi itulah maknanya adalah Bunda Maria lalu menjadi teladan bagi kita semua untuk mengejar hidup suci seperti Bunda Maria, tetapi kesucian yang sekarang ini, makna kesucian sekarang sebagaimana ditekankan oleh Paus Fransiskus adalah bagaimana kita hidup suci sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kalau kita menghayati hidup kita dengan baik, entah saya sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, sebagai anak, atau apapun, ya, tetapi kalau kita bisa menghayati tugas-tugas kita dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, itu sudah merupakan jalan kepada kesucian. Nah, di sini tentu, Bunda Maria menjadi teladan kita, tapi kita juga bisa lalu mewujud nyatakan dalam konteks kita masing-masing. Kalau di sekarang ini devosi kepada Bunda Maria itu ada banyak sekali, kita tahu macamnya, seperti doa Salam Maria, doa Rosario, novena 3 kali Salam Maria. Sebenarnya apa tuh, Romo, yang mendasari adanya doa-doa ini? Devosi kepada Bunda Maria itu selain tadi berjarak ke tempat-tempat tertentu, memang juga lalu bisa dilakukan setiap hari dengan doa-doa sederhana tadi, ya, doa Salam Maria, doa Rosario, ya, novena, litani dan seterusnya. Nah, itu memang doa-doa itu memang
ada sejarahnya masing-masing dan muncul juga sejak abad-abad pertama ya. Jadi umat Kristiani itu memang punya tradisi untuk menghormati Bunda Maria melalui doa-doa itu, sehingga lalu nanti kemudian pada akhirnya dalam sejarahnya itu dirumuskan dalam tadi ya doa rosario, lalu litani dan seterusnya. Itu memang merupakan ungkapan cinta kita kepada Bunda Maria yang mengajak kita juga nanti pada akhirnya sebetulnya supaya kita dengan mendoakan doa-doa itu lalu kita pada akhirnya juga bisa semakin meneladani Bunda Maria dalam ketaatannya, dalam kesuciannya, dalam kesederhanaannya, dan masih banyak lagi yang bisa kita ladani dari Bunda Maria begitu ya. Kayaknya doa-doa ini tuh populer banget, nggak asing juga di kalangan umat Katolik sekarang ini. Apa sih Romo yang mendasari kita harus mendoakan ini? Kita perlu banget Po Romo buat mendoakan itu semua. Iya, oke, baik. Jadi difusi itu kan sebetulnya merupakan kecintaan kita kepada Bunda Maria ya, sehingga kita memang tidak harus ya, katakanlah tidak harus semua orang itu kemudian berdifusi kepada Bunda Maria. Tapi tentu saja bagi kita itu baik kalau kita punya difusi kepada Bunda Maria, kita mendoakan doa-doa itu karena dengan begitu lalu kita bisa dekat dengan Bunda Maria dan Bunda Maria juga bisa mengantar kita kepada Yesus, dan kita pun juga berkat doa-doa itu kita juga bisa semakin dikuatkan dalam iman kita kepada Yesus. Jadi memang makna doa-doa kita kepada Bunda Maria itu adalah supaya kita juga bisa meladani Bunda Maria dalam banyak hal tadi, tapi juga sekaligus bisa menghormati dan bisa semakin bersatu mengimani Yesus sendiri gitu ya. Baik, terima kasih Romo untuk kesediaan waktunya menjawab beberapa kekepoan kaum muda mengenai siapa Maria dan apa itu devosi untuk Bunda Maria. Ya. Baik kaum muda, terima kasih sudah menyaksikan program Bener 20. Kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Shalom.